Saudara, efeknya besar, saudara. Kalau kita tidak beres masalah ini dan kita nggak mau terbuka, hidup kita jadi kacau, pikiran kita jadi aneh-aneh. Jujur, kita masih manusia. Jadi kalau yang satu siap, yang satu tidak siap, maka yang siap harus menolong yang tidak siap, dan yang tidak siap harus jujur kepada yang tidak siap. Kenapa tidak siapnya? Dalam banyak keluarga, kalimat ini dipakai. Jangan banyak tanya, pokoknya tidak. Sorry, saudara. Jangan pakai kata begitu, jahat sekali. Nah, yang siap bingung. Nah, terus aku mau bagaimana dengan kamu ini? Kalau kamu nggak mau ngomong, kamu itu kenapa? Saudara, jangan segan-segan buka masalah seks di mimbar kepada jemaat. Kita harus jadi contoh kepada jemaat. Saya mengeterapkan hukum ini, tapi masih banyak gereja tidak setuju. Buat saya, konseling pranikah itu tidak terlalu penting kalau tidak ditambah istilah bisnis after sales service. Justru setelah mereka menikah itu yang kita harus ikuti, karena mereka masih belum ngerti apa-apa. Begitu banyaknya masalah pengantin baru, betul tidak? Maka itu setiap kali saya setelah memberkati pernikahan orang, saya akan cek minggu pertama, 2 minggu pertama, bulan pertama, 3 bulan pertama, saya akan terus monitor. Saya mengizinkan, terbukalah. Nanti istri saya pun bisa siap untuk menolong, karena mereka harus ditolong. Nah, banyak gereja, pokoknya konseling pernikahan selesai, urusanmu setelah itu. Kasihan, mereka, wow, loh, kok ditinggal sendiri, gak ngerti aku ini gimana. Padahal setelah pemberkatan nikah, di situ problem itu dimulai. Betul atau tidak? Bukan sebelum menikah, setelah menikah itu penting. Maka itu buat saya lebih banyak waktu yang dikeluarkan untuk mengurus setelah mereka menikah daripada sebelum menikah. Karena cuma teori, paling cuma dengar, oh ya, tapi apa nggak tahu, belum pernah praktek. Katakan dia atau tidak. Begitu tolong rekan-rekan bantuan, tolong jemaat kita yang baru menikah, justru setelah mereka menikah harus kita, khususnya masalah ini, lihat ya di dalam psikologi, saudara, laki dan perempuan itu punya perbedaan yang sangat indah, tapi di sini setan menyalahgunakan. Di mana keindahannya? Saudara, naluri seks pria itu beda dengan naluri seks wanita. Bedanya di mana? Wanita itu masalah seks sangat lambat. Ngerti ya kata ini ya? Sangat lambat. Nah, untuk mempermudahkan itu begini. Buat seorang laki-laki itu melihat perempuan kurang kain, tahu kata itu? Ayo, kita ini walaupun pendeta, kita harus jujur, kita tetap manusia. Kurang bahan, oke lah. Maka mata kita bisa kacau balau itu. Itu laki-laki. Tapi perempuan beda. Perempuan itu kalau lihat laki-laki telanjang malah takut. Nah, itu bedanya. Wah, ini menarik sekali, saudara. Maka itu Alkitab ini jujurnya luar biasa dalam masalah ini. Nanti kalau saudara buka kitab Kidung Agung, lebih hebat lagi. Aduh, saya kagum. Ketika saya belajar gini, bagi Kidung Agung, seorang istri itu seperti pohon kurma. Kan bingung, apa itu pohon kurma? Itu menarik kita teliti. Maka dikatakan, maka seorang suami harus punya teknik untuk memanjatnya. Ini apa lagi? Lu benar, saudara, itu menarik kita bahas. Saya tuh sampai kagum, Bapak, kok bisa kok itu seperti ini. Maaf, saya nggak bisa buka itu karena ada problem belum menikah masalahnya di sini. Benar, suara itu hebat sekali kitab Kidung Agung itu. Oh, aduh, menyenangkan sekali. Jadi jangan pernah merasa tabu bicara seks di mimbar. Katakan amin. Karena jemaat itu perlu. Maka kita harus nolong orang-orang itu, keluarga-keluarga muda itu. Buka kitab Kidung Agung. Wah, hebat sekali. Nah, kita kembali ke 1 Korintus. Jadi laki-laki itu pribadi yang sangat cepat terangsang dan sangat cepat selesai. Kalau perempuan tidak, lambat rangsangannya, lambat juga selesai.
mengapa Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan di dunia yang berfirman, aku benci perceraian dan tidak boleh poligami. Tidak ada Tuhan lain di dunia yang pernah berkata, aku benci perceraian. Alkitab itu adalah satu-satunya buku di dunia ini, saudara, yang menulis. Ada 5 juta judul buku kurang lebih di dunia. Bukan 5 juta buku, ya 5 juta judul. Di antara 5 juta judul buku itu hanya satu buku yang judulnya Alkitab, yang ada statement, I hate divorce. Mengapa Bapak kita begitu tegas? Masalah seks. Mengapa dia nggak suka poligami? Masalah seks. Maaf, saya akan buka ini. Seorang perempuan, maka itu pelacur kenapa lebih banyak perempuan daripada laki-laki? Sekarang ada banyak juga pelacur laki-laki, tapi tetap nggak sebanyak pelacur perempuan. Saya harus ngomong apa adanya. Perempuan itu bisa mengalami orgasme beberapa kali dalam satu hari. Kalau laki-laki tidak, dia perlu waktu untuk mengembalikan stamina itu. Maka itu nggak mungkin laki-laki akan punya istri lebih dari satu, karena beda. Nah, di sini kita harus belajar. Ada banyak istri yang nggak terpuaskan oleh suaminya karena nggak mengerti hukum ini. Istri yang nggak terpuaskan dalam masalah ini, dia akan jadi uring-uringan terus. Semuanya salah. Nah, suami, kita harus sabar dan tunggu keadaan istri kita. Suami nggak boleh egois. Selesai dulu, terserah kamu. Nggak bisa. Kita harus ngomong terbuka. Nah, tapi sebaliknya, dalam pernikahan lebih banyak istri yang menghukum suaminya. Ngerti maksud saya? Ngerti nggak maksudnya saya? Istri itu kalau sudah ngambek, waduh susah sekali baiknya. Pokoknya tidak. Ngerti kata itu? Nah, tolong para istri, jangan membuat kami jatuh dalam dosa. Kalau berkata tidak, beritahukan alasannya, supaya kita ngerti. Oh, saudara, ini kalau dibahas 1 Korintus 7 itu nggak habis-habis. Saya lanjutkan ayat 5 aja dulu, belum selesai ayat 5 ya. Janganlah kamu saling menjauhi. Suami istri, kita nggak boleh saling menjauhi. Kecuali dengan apa? Nah, selalu ada kebersamaan. Berunding baik-baik. Tolong suami istri, walaupun kita batuan, jangan merasa tabu untuk kita berdua itu terbuka. Karena urusan tempat tidur itu mempengaruhi segala-galanya dalam hidup kita. Baik para bisnismen, karyawan, semuanya, kita batuan, semuanya di situ. Terus, untuk sementara waktu. Jadi ada batas waktunya, terserah kapan. Supaya kamu mendapat apa? Kesempatan untuk berdoa, untuk melayani. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Ini dia alasannya. Supaya siapa? Nah, ini kunyuk jelek satu ini cari masalah terus. Supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Terbuka, suami istri terbuka. Hari-hari ini saya lagi nangani kasus yang rumit sekali. Serba salah. Aduh, ngeri. Maaf, saya harus cerita ini sedikit tapi enggak. Jadi keluarga ini nggak tahu, keluarga miring-miring ring, betul saudara-saudara. Baru ketahuan 2 bulan ini, kalau mama mertua itu sudah berkali-kali tidur dengan anak mantu laki. Gila nggak? Ini saya lagi nangani ini, aduh Tuhan. Puji Tuhan saya punya istri yang luar biasa. Saudara, begitu jahatnya setan. Karena saya belum punya waktu khusus, cuma saya baru memberi bagian permukaannya saja. Satu hari kami akan bongkar dengan ayat ini. Kok bisa itu sampai terjadi? Ya untung ini bukan keluarga Kristen. Maka itu saudara, urusan ini kita harus terbuka. Bagian terakhir, satu-satunya Tuhan di dunia ini. Karena dunia itu ada jutaan Tuhan saudara. Satu-satunya Tuhan. Itu hanya Yahweh, Yesus Tuhan kita, yang mengurus tempat tidur pernikahan. Tidak ada pemerintah manapun, baik kecamatan, kabupaten, wali kota, gubernur, provinsi, apalagi negara, yang buat sensus tempat tidur. Jangan lupa, sudah sensus belum? Jangan lupa itu, sampai sensus penduduk jangan lupa ya, harus daftar semuanya. Nah, tidak akan ada pemerintah manapun yang buat
membuat sensus tempat tidur.